Halo sahabat Iniranto, saya Bang Jahid. Ini adalah tayangan terbaru dari Iniranto yang akan membahas hal-hal apa saja yang membuat kita semakin cerdas. Baru-baru ini trending di YouTube video podcastnya Deddy Corbuzier dengan bintang tamu Pak Prabowo. Kita tahu Pak Prabowo ini adalah Menteri Pertahanan yang saat ini yang dulunya adalah rival dari Pak Jokowi di Pilpres sebelumnya. Tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Tahu kan seperti apa konstelasi politik saat itu? Dinamikanya sangat wah. Muncul kubu-kubu saling benci, ada yang berkata dasar kampret, dibalas dasar cebong, ada yang berkata lanjutkan, yang satu berkata ganti presiden. Ternyata Prabowo menjadi menterinya Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Rakyat bingung, marah, kok bisa begitu? Prabowo berkata hanya orang-orang yang IQ rendah yang masih bermusuhan, padahal Pilpres sudah selesai. Beda paham saat pemilu boleh-boleh saja, tetapi sebagai anak bangsa kita harus satu. Nah, coba kita lihat Pilkada Labuan Batu saat ini. Tapi sebelum kita bahas, saya ngopi dulu ya. Pilkada Labuan Batu masih belum selesai. 2 dari 9 TPS masih menyisakan masalah. Pemilihan di awal, Asri unggul 838 suara dari Era. Namun digugat ke MK karena ada temuan pemilih hanya menggunakan KTP. Dan begitu juga setelah PSU pertama, pihak Era yang menang dengan selisih 53 suara. Gantian digugat karena ada temuan yang signifikan pemilih hanya menggunakan KK. Permasalahan ini seperti menandakan kurang seriusnya pengawasan yang dilakukan KPU. PSU kedua akan digelar di 2 TPS, yaitu TPS 07 dan 09 di Kelurahan Bakaran Batu, Rantau Selatan, tanggal 19 Juni 2021 nanti. PSU kedua ini akan menjadi sejarah pertama dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Labuan Batu. Setelah pilkada yang menghabiskan anggaran 30,9 miliar, PSU 1 yang menghabiskan biaya 1,2 miliar, kini KPU harus mengeluarkan anggaran 700 juta untuk biaya PSU kedua. Biaya yang sangat besar, terlebih saat kondisi pandemi saat ini, ekonomi sulit. Seandainya dana tersebut dipakai untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, pasti jauh lebih baik. Tapi itulah demokrasi. Paslon manapun boleh menggugat jika ada kecurangan. PSU kali ini bukan bicara tentang nomor 1, 2, 3, 4, 5, tetapi bicara tentang 02 dan 03 yang saat ini hanya terpaut 53 suara. Artinya, perubahan politik akan sangat mudah untuk terjadi. Lalu bagaimana dengan para pendukung kedua paslon setelah PSU ini selesai? Apa masih gontok-gontokan? Sindir-sindiran? Mau menjadi orang yang IQ-nya rendah seperti yang dikatakan Pak Prabowo? Atau mau menjadi seorang kesatria bagi Labuan Batu? Marilah kita jaga kota Rantau Prapat ini agar tetap damai. Kira-kira siapakah yang akan menjadi pemenang? Esra atau Asri? Siapapun yang terpilih nanti, mari kita dukung, kita doakan semoga menjadi bupati dan wakil bupati yang memenangkan hati masyarakat. Semoga Kabupaten Labuan Batu ini menjadi jauh lebih baik, menjadi kabupaten yang bebas narkoba, bebas dari premanisme, bebas dari sampah, dan menjadi kota idaman. Salam. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa share ya,
baik pendukung 01, 02, 03, 04, 05, ataupun bagi yang tidak peduli dengan Pilkada Labuan Batu ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.